Pagi itu berjalan seperti biasanya. Setelah sarapan, Dika dan Sari bersiap berangkat. Dika mengenakan kemeja kerja yang agak kusut, tas kerja di punggungnya. Sari membenarkan jilbabnya di cermin kecil dekat pintu, sambil sesekali memanggil Raffi yang masih asyik bermain dengan mainannya. Suasana rumah tampak biasa. Namun di dalam dada Bu Rini ada rasa gelisah yang semakin kuat. Setelah memastikan semua sudah siap, Dika pamit kepada Bu Rini sambil mencium keningnya. "Ibu, hati-hati ya. Di dapur," katanya ringan. Namun, ada nada yang terdengar seperti ia ingin tahu sesuatu. Bu Rini hanya tersenyum. Meskipun senyum itu terasa agak dipaksakan. Sari juga memberi senyum sopan dan melambaikan tangan sebelum keluar bersama Dika dan Raffi. Setelah pintu rumah tertutup, dapur menjadi hening. Hanya suara kipas angin kecil yang berputar pelan dan aroma kopi yang masih tersisa di udara. Bu Rini menutup pintu dapur perlahan, lalu kembali ke sudut meja. Di sana, ia menyimpan sebuah kotak kayu kecil yang sudah agak usang. Kotak itu terlihat biasa. Tapi bagi Bu Rini, ia adalah tempat menyimpan sesuatu yang amat berharga. Dengan gerakan pelan, Bu Rini mengambil kotak itu dan membuka penutupnya. Di dalamnya tersusun surat-surat tua, foto-foto hitam putih, dan amplop lusuh yang pinggirnya sudah robek. Ada sebuah foto keluarga lama. Ayah Dika, yang sudah lama tiada, sedang tersenyum memegang tangan Bu Rini di sebuah pasar tradisional. Ada juga surat-surat yang tertulis rapi dengan tinta memudar. Surat yang tidak pernah ia baca lagi sejak bertahun-tahun lalu. Bu Rini menghela napas panjang, matanya menatap kosong pada foto itu. Lalu air mata pelen-pelen jatuh di pipinya. Ia cepat-cepat mengusapnya sebelum jatuh ke tangan yang memegang kotak. "Tidak ada yang boleh tahu, belum saatnya," gumamnya lirih. Kata-kata itu keluar seperti rahasia yang sudah ia simpan terlalu lama. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu rumah dibuka pelan. Dika pulang lebih awal hari itu. Langkahnya terdengar ringan. Namun, ada nada penasaran yang terselip ketika ia masuk ke rumah. Ia melepaskan tasnya dan berjalan ke arah dapur. Matanya langsung tertuju pada Bu Rini yang masih memegang kotak kayu itu. "Ibu, ada apa?" tanya Dika pelan. Suaranya sedikit terganggu oleh rasa penasaran. Bu Rini menoleh, tersenyum kecil, lalu meletakkan kotak itu kembali di bawah meja. "Gak ada apa-apa, Nak. Ibu cuma lagi beresin dapur aja," jawabnya singkat, mencoba menutupi rasa gelisahnya. Dika mengerutkan dahi. Ada sesuatu di mata ibu yang membuatnya tidak percaya begitu saja. Ia melangkah mendekat, menatap Bu Rini dengan penuh rasa ingin tahu. "Bu, kok tadi pagi ibu kayak sedih? Kenapa?" tanyanya lagi. Bu Rini mengalihkan pandangan, menunduk, dan hanya tersenyum tipis. "Ibu cuma kelelahan, Nak. Kamu kerja dulu aja, biar nggak telat," katanya sambil membuang pandangan ke arah kompor. Dika tidak langsung menjawab. Ia berdiri di dapur sebentar, menatap sang ibu yang diam di sudut ruangan. Ada kesan bahwa ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih menahan diri. Ia lalu pergi ke ruang tamu untuk meletakkan tas kerjanya. Namun rasa penasaran itu tetap mengendap di hatinya. Setelah Dika pergi, Bu Rini kembali duduk di kursi kayu dekat meja dapur. Ia menatap kotak kayu yang tadi ia tutupi. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaan kayu itu. Ia tahu kotak itu bukan sekadar kotak biasa. Ia adalah wadah dari masa lalu yang penuh luka, rahasia, dan cinta yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, termasuk anaknya. Bu Rini memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan itu datang. Ia teringat hari-hari sulit saat ayah Dika masih hidup. Mereka pernah memiliki usaha kecil di kota, tetapi sebuah bencana membuat semuanya hilang. Hutang menumpuk, rumah dijual, dan mereka harus memulai hidup dari nol di desa itu. Bu Rini memilih tetap diam, menanggung semua beban sendiri agar anak dan menantunya tidak merasa hidupnya hancur. Saat ia membuka kotak itu lagi,
Ia melihat satu surat yang hampir sobek. Surat itu ditulis dengan tinta pudar, berisi janji dan harapan dari suaminya sebelum ia pergi. Surat itu tak pernah Bu Rini berikan pada Dika, karena ia takut kalau masa lalu itu akan menyakiti anaknya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Dika kembali ke dapur. Matanya tertuju pada kotak kayu itu. Ia berdiri di depan Bu Rini, memandanginya penuh perhatian. "Bu, apa yang Ibu sembunyikan selama ini?" tanyanya pelan. Suasana dapur menjadi hening. Bu Rini menatap anaknya, seolah mencari keberanian untuk mengungkap semuanya. Namun ia hanya menggeleng pelan, menahan air mata yang mulai menggenang lagi. "Belum waktunya, Nak," jawabnya lembut. Dika menghela napas. Ia tahu ada rahasia besar di balik senyum ibunya pagi tadi. Dan tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua. Di sudut dapur kecil itu, aroma kopi masih tersisa, menyatu dengan aroma nasi hangat. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Ada rahasia yang tersimpan, ada rasa penasaran yang membara, dan ada air mata yang belum jatuh sepenuhnya. Pagi yang tampak biasa itu ternyata menyimpan awal dari sebuah cerita panjang tentang keluarga, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah berakhir.